Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang beberapa pengertian. Yang pertama adalah tentang teori produksi terjadi apabila kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi. Proses produksi adalah rangkaian kegiatan produksi. Proses distribusi adalah rangkaian kegiatan distribusi. Proses konsumsi adalah rangkaian dari kegiatan-kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan menciptakan atau meningkatkan kefaedahan. Produksi yaitu proses mempergunakan unsur-unsur produksi dengan maksud menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang fokus kita adalah tentang kebutuhan manusia. Itu apa saja? Kebutuhan manusia itu terdiri dari yang pertama adalah barang. Barang itu alat pemenuhan kebutuhan manusia yang tampak. Dan yang kedua adalah jasa, alat pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak tampak tapi dapat dirasa. Namun demikian, barang dan jasa ini haruslah barang yang berupa barang ekonomi. Itu barang-barang yang diperoleh dengan mengorbankan sesuatu. Jadi walaupun ini ada dua istilah yaitu barang dan jasa, tetapi ini dalam prakteknya nanti akan diberi satu istilah saja yaitu namanya barang ekonomi. Jadi barang yang diperoleh dengan mengorbankan sesuatu. Jadi kalau misalnya itu tidak dengan mengorbankan sesuatu, itu dinamakan dengan barang bebas, itu tidak masuk dalam kegiatan produksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses barang ekonomi tadi, yaitu masuk di dalam proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Nah, ketiga proses ini kalau kita rangkai dalam bentuk bagan, itu nanti akan menghasilkan rangkuman sebagai berikut. Jadi namanya nanti adalah secara keseluruhan menjadi satu proses namanya proses ekonomi. Alur atau bagannya adalah sebagai berikut. Jadi proses konsumsi, kemudian proses produksi itu adalah timbal balik, kemudian yang disebut dengan proses produksi, proses distribusi. Dalam proses konsumsi, jadi ini dalam kegiatan konsumen, itu dia tentu saja untuk memperoleh barang ekonomi tadi, dia mesti menyampaikan kegiatannya sehingga nanti akan memperoleh daya beli atau tenaga beli. Itu dapat berupa barang, bahan maupun unsur ekonomi. Misalnya adalah tenaga kerjanya, dia dengan bekerja maka akan menghasilkan pendapatan. Kemudian misalnya juga dia bisa menyewakan barang, menyewakan sesuatu sehingga nanti dia akan mendapatkan penghasilan dari sewa itu dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam proses produksi. Dalam proses produksi yang berasal dari konsumen tadi itu dapat berupa tadi sewa, itu adalah balas jasa dari alam yang dimiliki. Kemudian bunga itu balas jasa dari suku bunga, itu balas jasa dari modal. Kemudian upah itu adalah balas jasa dari tenaga kerja, sedangkan laba itu balas jasa dari manajemen. Nah, kemudian sewa, bunga, upah, dan laba ini akan menghasilkan pendapatan. Jadi pendapatan itu sumbernya dari 4 hal tadi. Nah, pendapatan ini nanti akan diperoleh oleh konsumen yang selanjutnya digunakan sebagai daya beli untuk membeli barang dan jasa tentu saja. Jadi untuk membeli dari produsen. Nah, kemudian produsen memberikan barang dan jasa ekonomi yang biasa kita kenal dengan barang ekonomi gitu saja. Nah, barang ekonomi kemudian diberikan kepada konsumen.
Nah, proses ini semuanya terangkum dalam suatu bagan yang kita sebut dengan proses ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan proses ekonomi adalah arus dari proses konsumsi, distribusi, dan produksi yang berjalan dari sebuah lingkaran. Nah, kita selanjutnya kita akan fokus kepada proses produksi. Nah, misalnya kita akan memproduksi, misalnya adalah dalam ini pertanian, misalnya usaha tani padi. Adanya produk padi misalnya, itu tidak tiba-tiba kemudian muncul padi, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi ini? Antara lain adalah misalnya tanah, kemudian air, cuaca, iklim, dan lain-lain yang itu dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan alam. Ini adalah merupakan faktor produksi yang kita sebut dengan faktor produksi alam. Ialah suatu faktor yang menunjang kegiatan produksi yang tersedia di alam. Nanti balas jasanya adalah berupa sewa. Nah, kemudian yang kedua yaitu misalnya adalah benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain, merupakan satu kesatuan yang kita namakan dengan modal. Nah, faktor produksi modal yaitu barang-barang yang dihasilkan untuk dipergunakan selanjutnya dalam produksi barang-barang lain. Jadi sebetulnya istilah modal itu lebih cenderung kepada barang yang dihasilkan untuk dipergunakan selanjutnya. Jadi dalam hal ini barang tadi berupa benih, pupuk, pestisida. Nah, kalau pada umumnya orang mengatakan modal itu adalah uang, maka sebetulnya uang tidak bisa digunakan untuk ditanam menjadi padi. Yang bisa ditanam menjadi padi itu adalah benih. Jadi sebetulnya baru bisa dikatakan modal jika sudah dibelikan bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah tenaga kerja, pria, wanita, ternak, mesin, robot, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam jajaran tenaga kerja, jadi faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yaitu semua yang bersedia dan sanggup bekerja. Jadi ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir ini adalah manajerial. Jadi managerial skill, kemudian ada technological skill, organizational skill, dan ini dalam satu kesatuan yang kita namakan dengan manajemen. Di manajemen, faktor produksi manajemen mengatur ketiga faktor produksi, yaitu alam, modal, dan tenaga kerja untuk kerjasama dalam proses produksi. Jadi ini adalah yang mengelola ketiga faktor produksi sedemikian rupa sehingga nanti akan menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, alam, modal, tenaga kerja, dan manajemen itu kita namakan dengan faktor produksi. Jadi dengan demikian besar kecilnya produksi ini dipengaruhi oleh besar kecilnya faktor produksi. Nah, kalau ini kita gabung, maka hubungan antara faktor produksi ini dengan produksi ini kita namakan dengan fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu suatu hubungan matematis yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu tergantung dari jumlah input tertentu yang digunakan. Kalau kita tulis secara matematik, maka Y itu adalah produksi, merupakan fungsi dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn ini adalah faktor-faktor produksi yang digunakan. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi produksi. Fungsi produksi ada
pada dasarnya ada 3 macam model. Yang pertama adalah constant returns. Constant return yaitu hubungan yang menunjukkan peningkatan jumlah hasil produksi dengan jumlah peningkatan yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya kita akan memproduksi suatu barang Y menggunakan faktor produksi X. Misalnya X ini adalah pupuk, maka akan menghasilkan produk, misalnya ini adalah produk padi, misalnya begitu. Maka kalau hubungan antara pupuk dengan produk padi itu menunjukkan garis lurus, maka ini kita sebut dengan constant return, jadi merupakan garis linear. Jadi konstan itu artinya tetap. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk fungsi matematik, garis lurus itu adalah Y sama dengan A plus BX. Ini model matematikanya. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalnya faktor produksi tadi pupuk itu ditambah dengan A satuan, maka produksi padi, misalnya ini produksi padi, itu juga akan bertambah, yaitu B satuan. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi pupuknya misalnya, atau inputnya atau faktor produksinya itu ditambah lagi A satuan lagi, maka akan menghasilkan produknya akan meningkat, C satuan. Demikian juga jika ditambah lagi menjadi A satuan inputnya, maka outputnya atau Y akan bertambah menjadi D satuan. Jadi apabila inputnya atau faktor produksinya itu ditambah dengan penambahan yang tetap A, maka outputnya akan bertambah B, C, dan D, di mana besarnya B, C, dan D ini adalah tetap atau sama. Jadi B, C, dan D itu sama. Jadi yang dimaksud dengan konstan itu adalah tambahan hasil ini ya, tambahan B, tambahan C, tambahan D yang konstan atau dalam pengertian yang sama. Untuk lebih jelasnya bisa kita ganti, seandainya fungsi produksi itu kita nyatakan dalam bentuk angka. Jadi misalnya Y sama dengan 1 plus 0,5X, misalnya begitu. Maka seandainya mula-mula itu kita beri, misalnya ini adalah pupuk 2, misalnya 2 kg begitu, maka hasil produksinya juga 2. Nah, kalau kemudian ini kita tambah 1 satuan menjadi 3, maka tambahan Y itu dari 2 menjadi 2,5, jadi tambah setengah. Kemudian kita tambah lagi 1, pupuknya 1 kg lagi, maka ini juga meningkat terus, dari 2,5 menjadi 3, tambahnya juga setengah. Kemudian misalnya kita tambah lagi 1 jadi 5, maka hasilnya adalah 3,5. Jadi pembahasannya adalah jika inputnya itu kita tambah dengan satuan yang tetap, yaitu 1, maka outputnya juga akan bertambah setengah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan increasing return. Increasing return yaitu hubungan di mana kesatuan tambahan input menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan sebelumnya. Jadi tambahannya tadi semakin meningkat. Kalau yang linear atau constant return, tambahannya itu tetap setengah, dan seterusnya. Kalau ini nanti akan bertambah semakin meningkat. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka model fungsi produksinya adalah lengkung sebagai berikut. Jadi misalnya mula-mula kita tambah 1 satuan yaitu A, maka tambahan outputnya adalah sebesar B. Inputnya kita tambah lagi A, maka outputnya akan bertambah lagi yaitu C.
input kita tambah dengan satuan yang sama, yaitu A, jadi jumlahnya sama, kemudian Y-nya bertambah. Nah, yang dimaksud dengan increasing ini adalah tambahan B nih, B, C, D. Ini tidak sama. Jadi B itu lebih kecil dibandingkan C lebih kecil dibandingkan D. Jadi artinya tambahnya itu semakin meningkat, B kemudian meningkat lagi menjadi C, kemudian meningkat lagi menjadi D. Jadi itu adalah tambahan yang semakin meningkat. Itu namanya increasing return, tambahan hasil yang semakin meningkat jika inputnya ditambah dengan tambahan yang sama. Jadi dalam hal ini adalah B lebih kecil C dan lebih kecil D. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan kita nyatakan dalam bentuk angka. Misalnya kita mempunyai rumus fungsi produksi Y sama dengan 75 plus 27,0833X min 1,75X kuadrat plus 4,1667X pangkat 3. Maka kemudian kalau mula-mula ini adalah kita beri input atau mungkin pupuk tadi 2, maka produksinya hasilnya adalah 87,5. Nah, kita tambah satu satuan, yaitu menjadi 3, maka outputnya akan tambah dari 87,5 menjadi 100. Nah, ini tetap kita tambah lagi satu satuan misalnya. Jadi misalnya pupuknya kita tambah satu satuan menjadi 4, maka outputnya bertambah 150. Kemudian kita tambah lagi satu satuan, maka outputnya juga akan berubah dari 150 menjadi 262,5. Nah, jadi kalau kita jelaskan lebih rinci, jika X itu ditambah 1, maka mula-mula tambahan outputnya itu tambahnya 12,5. Kemudian kita tambah lagi 1, maka tambahan outputnya tambah 50. Jadi tambahnya meningkat, mula-mula tambah 12,5, kemudian tambah 50. Jadi 50 lebih besar dibanding 12,5. Kemudian kita tambah lagi satu satuan, maka outputnya juga bertambah. Tambahnya adalah 212,5. Jadi artinya gini, jika input ditambah dengan tambahan yang sama, yaitu satu satuan, maka outputnya akan bertambah dengan tambahan yang semakin membesar. Mula-mula 12,5, kemudian menjadi 50 tambahannya, kemudian tambahnya menjadi 212,5. Jadi dari 12,5 menjadi 50, menjadi 212,5, ini tambahnya semakin meningkat. Nah, tambahan hasil yang semakin meningkat itulah yang kita namakan dengan increasing returns. Dan kemudian selanjutnya kita akan bahas dengan yang decreasing return. Decreasing return yaitu hubungan yang mana kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan sebelumnya. Jadi tambahan hasilnya itu akan semakin menurun jika inputnya ditambah dengan satuan yang sama. Nah, model grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi grafik non-linear, garis lengkung. Misalnya mula-mula kita tambah A satuan, maka Y akan bertambah B satuan. X kita tambah lagi satu satuan A, maka Y akan bertambah sebesar C tambahannya. Kemudian kita tambah lagi satu satuan A, maka hasilnya adalah bertambah D. Jadi dengan garis ini kan kita lihat ini lebih panjang dibandingkan dengan ini, lebih panjang dibandingkan ini. Jadi B lebih panjang dibandingkan C, C lebih panjang daripada D. Jadi tambahnya semakin mengecil. Mula-mula tambahannya banyak, kemudian tambahnya berkurang, tambahnya semakin mengecil. Jadi ini adalah tambahan yang semakin menurun. Jadi B itu lebih besar C, lebih besar D. Jadi tambahnya semakin meningkat. Ya, tambahan semakin meningkat itu
tambahannya semakin menurun ya. Tambahannya semakin menurun ya, tambahan yang semakin menurun itu kita namakan dengan decreasing return. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya fungsi produksinya adalah Y sama dengan min 0,5 plus 2,5417 X min 0,4375 X kuadrat plus 0,0208 X pangkat 3. Maka apabila mula-mula X-nya itu 1, maka outputnya akan menghasilkan 1,625. Nah, apabila X-nya itu kita tambah satu satuan menjadi 2, maka outputnya akan menjadi 3. Nah, selanjutnya ini apabila kita tambah satu lagi menjadi 3, maka outputnya menjadi 3,75. Nah, yang terakhir X-nya kita tambah lagi 1, maka hasilnya adalah menjadi 4. Jadi ini kita tambah 1 terus dengan satuan yang sama, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya ternyata kelihatannya ini adalah panjang, semakin pendek, jadi tambahan hasil yang semakin menurun. Itu kita namakan dengan decreasing. Nah, kalau kita lihat sebagai berikut, tambahannya adalah 1, maka Y bertambah 1,375. Nah, kita lagi tambah 1 lagi. 1, maka tambahan Y 0,75. Dan kemudian kita tambah lagi 1 X-nya, maka Y bertambah 0,25. Jadi apabila X kita tambah dengan tambahan yang tetap, yaitu 111, maka tambahan outputnya atau Y itu semakin menurun. Mula-mula 1,375, kemudian tambahannya menjadi 0,75, kemudian tambahan berikutnya adalah 0,25. Jadi angkanya semakin menurun. Itulah yang kita namakan dengan decreasing return, jadi tambahan hasil yang semakin menurun. Nah, di dalam teori produksi, fungsi produksi dengan tambahan hasil yang semakin menurun inilah yang nantinya sangat penting, karena pada kurva inilah akan terjadi keuntungan maksimum. Jadi disitulah tempatnya keuntungan maksimum, bukan yang di linear, bukan di increasing, tetapi tempatnya adalah di decreasing. Nanti akan kita kenal dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Jadi demikian, terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.